Sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, iuran $1 miliar AS di Board of Peace bukan bentuk membership fee dan tidak ada kewajiban negara-negara anggota untuk membayar dana tersebut. Menlu menyebut, iuran tersebut salah satunya digunakan untuk menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana, kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss. Selain Indonesia, ada 25 negara lain yang ikut bergabung. Organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Halo, selamat sore Okezoners. Welcome to Okezon Daily Buzz bareng gue Fitri Ramadhani dan rekan gue Hafid Mardiansyah. Ya, dan kita lagi ngebahas soal yang juga lagi banyak dibicarakan dan baru kemarin ada pertemuan ya Fit ya. Iya. Beberapa ormas dikumpulkan di istana membahas soal Indonesia yang duduk di Board of Peace. Iya, Board of Peace ini adalah satu forum yang dibentuk atau diinisiasi oleh Amerika Serikat, terutama Presiden Donald Trump. Waktu World Economic Forum di Davos, Swiss, Swiss pada 22 Januari 2026. Yang jadi masalah adalah yang membentuk adalah Amerika. Ini dan katanya tapi untuk perdamaian. Ya, untuk menjaga stabilitas gencatan senjata, stabilitas Israel dan Palestina, dan juga untuk rekonstruksi pasca konflik di Gaza. Nah, tujuannya mulia sekali. Tujuannya mulia, tapi banyak juga yang mengkritisi Fit katanya. Ini kan di saat Palestina lagi masih diserang oleh Israel, posisi Indonesia tuh di mana dengan bergabung di Board of Peace ya? Karena Indonesia juga kayaknya ikut sana ikut sini oke. Iya, apa karena politik bebas aktif jadi bebas-bebas aja gitu? Iya, tapi nggak gitu kayak juga sih ya, nggak galau-galau juga ya. Ikutnya ke Board of Peace juga dikhawatirkan Indonesia tuh jadi ke Amerika-Amerikaan. Itu kan yang jadi. Dan katanya Palestina sendiri nggak ada di dalam situ. Kayaknya. Ini gimana nih perdamaian Palestina, tapi Palestinanya nggak ada. Iya, gimana ditujukan buat Palestina tapi Palestinanya nggak ada di situ. Nah, tapi untuk kita bahas lebih dalam lagi, kita datangin yang ahlinya aja deh. Iya dong, pasti selalu kita datangin ahlinya. Ini sudah ada Bang Iwan Setiawan dari Direktur Eksekutif IPR. Selamat sore Bang Iwan. Langsung aja di Bang Iwan. Ini secara prinsip bebas aktif nih. Board of Peace ini bertabrakan gak sih dengan posisi konstitusional Indonesia soal Palestina? Ya, kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu kan menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu segala penjajahan harus dihapuskan. Kalau saya lihat memang dari pertama bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ini memang menimbulkan reaksi keras. Tentunya di Indonesia ya, dalam negeri kita banyak sekali yang mengkritik. Ada yang mengatakan bahwa memang Indonesia terlalu terburu-buru masuk dan menandatangani perjanjian untuk masuk, kemudian tetapi pemerintah kan sudah banyak menjelaskan ya, sudah banyak menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia melalui Pak Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bagaimana mewujudkan kemerdekaan Palestina. Nah, katanya kan seperti itu. Nah, mengapa kemudian bahkan kemarin sudah diundang ormas-ormas Islam termasuk MUI, PBNU, Muhammadiyah, ICMI dan lain-lain.
Yang kemarin kita lihat kemarin MUI juga sempat menolak, tapi setelah pertemuan itu mungkin sudah dijelaskan. dengan Sudah baik. tahu Apa tujuannya, maksud, arahnya. apa maksud presiden, ya kan? Akhirnya menerima. Akhirnya menerima. Jadi nggak ada yang menolak nih sekarang ya. Eh, Masyarakat. kecuali Mungkin masih ada masyarakat di TV-TV kan banyak sekali banyak. perdebatan. Oh betul, ya kan? betul. Bahwa ini ya selain terburu-buru dipersepsikan bahwa kita hanya ikut-ikutan Amerika nih, ikut-ikut karena takut ditekan secara ekonomi, dikasih tarif dan lain-lain. Kan Tapi benar, tekanan banyak itu opini real seperti nggak itu. sih? Karena negara lain katanya memang ada tekanan tarif itu. Ya hanya Presiden Prabowo sendiri yang tahu. Tetapi kan kalau kita lihat Ikut karena kronologi, ditekan tuh kayak gimana gitu ya, nggak? kalau kita lihat kronologi kan ya akhir-akhir ini Presiden Trump ini kan selalu melakukan strategi diplomasi itu dengan Unjuk taring. unjuk taring satu, yang kedua menekan secara ekonomi gitu. Oke, ya. Jadi ini yang banyak dipersepsikan, bukan kata saya. Tapi ini masih persepsi. Apakah benar ada tekanan atau enggak hanya? Nah, mengapa Presiden Prabowo mengundang ormas-ormas ini? Karena dari kemarin ini kan mendapatkan kritikan Betul. keras, ya kan? Sampai hari ini sebenarnya masih Mendapatkan dikritik. perlawanan. Nah, inilah kemudian mengapa Presiden mengundang ormas-ormas ini untuk kemudian bisa memberi penjelasan kepada mereka, kemudian diharapkan memang apa yang diambil oleh Presiden ini didukung oleh semua pihak. Nah, kan manggil ormas. Tentu Ormasnya akhirnya ya, setuju. tentu pemerintah dan Presiden butuh legitimasi. Ke masyarakat perlu dijelasin juga nggak? Perlu Artinya dijelaskan. ormas yang tadinya Perlu menolak jadi dijelaskan. setuju. Berarti kan masyarakat yang menolak bisa setuju kalau Pak Prabowo bisa menjelaskan ke masyarakat. Iya, perlu dijelaskan karena begini. Karena memang kalau kita lihat fakta di dalam perjanjian di dalam poin-poin poin-poin perjanjian itu kan yang pertama seperti kata Mbak Fitri tadi bahwa yang menjadi objek atau subjek dari negara yang ingin direkonstruksi, yang ingin didamaikan, ini kan ada dua nih, Israel dan Palestina. Ya kan? Selama ini yang kita lihat adalah Israel ini menjajah Palestina dengan bantuan Amerika Serikat. Yang terlihat di publik seperti itu. Bukan yang terlihat, memang Sangat faktanya terlihat. seperti itu. Iya. Memang fakta ya berarti. Memang faktanya seperti itu. Nah, di dalam Board of Peace ini juga para anggotanya ada Israel juga dan Amerika gitu kan. Nah, walaupun Indonesia pada saat ini masuk sebagai member, belum member tetap nih, karena kalau member tetap dia harus bayar $1 miliar itu. Kita belum bayar. Belum. Jadi Masih mikir. masuk gratis dulu selama 3 tahun. Tapi menurut saya Oh iya, free trial kayak Ya, kita ini- buka aplikasi. ya kalau kita bicara ada plus minusnya nanti kita bicara. Oke. Tapi ini salah satu alasan pemerintah untuk masuk Board of Peace ini adalah mereka katanya akan memperjuangkan two-state solution Ya. untuk negara Israel dan Palestina yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Prabowo. Ya. Indonesia bakal mengakui Israel kalau misalkan Israel mengakui Palestina. Pertanyaannya, siap nggak kita mengakui Israel nih? Kalau misalkan di Board of Peace itu ternyata ada deklarasi bahwa Israel mengakui Harus Palestina. diakui. Ya, kalau kita lihat pidato Perdana Menteri Israel terbaru, itu kan mewanti-wanti juga bahwa tidak akan ada pengakuan atau kemerdekaan untuk Palestina, ya kan? Iya. Nah, Iya. pertanyaan kemudian, Board Terus of buat apa? Peace ini buat apa? Gitu. Itu dia. Nah, tetapi begini, menurut saya bebas dan aktif yang harus kita tafsirkan adalah bahwa memang dimanapun ada ruang atau dimanapun ada forum untuk kemudian Indonesia punya hak untuk berbicara dan hak suara atau hak bicara, saya kira harus diambil kesempatan itu. Jadi itu yang diincar Indonesia. Apalagi ini kan masih gratis nih 3 tahun. Oh, jadi pakai Tidak gratisan masalah. dulu. Tidak masalah. Tapi gitu. apakah yang gratis itu Iya. tidak mengikat kemudian nantinya? Ini kan soal masuk nanti ini ada pilihan mau keluar atau tidak selama 3 tahun. Kalau mau jadi anggota permanen nanti kan bayar $1 miliar
Amerika itu. Nah, Jadi trial. cuma kan ini menjadi pertanyaan kita semua bahwa yang menjadi pemimpin di situ adalah Donald Trump. Walaupun semua anggota negara yang masuk di Board of Peace itu punya hak suara, tetapi jangan lupa ada suara mutlak dari ketuanya Betul. Donald Trump, ya kan? Dan Dia punya hak chairman. veto, ya. Dia punya hak veto. Jadi mau misalnya kalau ada pemilihan siapa yang mendukung kemerdekaan Palestina, misalnya 19 negara misalnya, dan negara lainnya menolak, tetapi Amerika ingat masih punya hak veto. Jadi Dan yang punya hak veto ini kita lihat sejauh ini masih mesra dengan Israel gitu. Betul. Nah, ya wajar-wajar saja secara politik kita melihat bahwa ya kita pesimis lah. Pesimis karena Forum ini bisa memberi kemerdekaan terhadap Palestina. Palestina atau perdamaian abadi untuk Jadi Palestina sebenarnya gitu. forum ini tujuannya buat apa sih kalau menurut Bang Iwan sendiri? Kalau Ya, secara kalau saya ininya kan melihat- buat kemerdekaan, tapi kan kita bisa melihat sebenarnya Ya. Ya kalau kita melihat Donald Trump ini kan apa ya, kalau kita baca secara psikologi politiknya bahwa Trump ini benar-benar ingin mengatakan bahwa saya ini adalah pemimpin dunia dan dunia siapa yang dunia berkuasa kita di lihat panggung adalah dunia. saya ingin terlihat berkuasa di Validasi panggung dunia kekuasaan. gitu. Jadi apalagi kan banyak kritik juga di internal di negara Amerika Serikat juga bahwa Donald Trump ini ada indikasi sakit jiwa dan lain-lain gitu. Jadi saya kira memang apa ya, bisa dikatakan Indonesia memang masuk di forum ini secara buru-buru, ya kan? Buru-buru ya. Ini kan Buru-buru itu karena ditekan atau buru-buru karena nggak kita tahu tidak kalau tahu ternyata konteksnya. begini. Kita tidak tahu konteksnya. Bahwa di sana kan kalau kita lihat agendanya kemarin di Paris, di Swiss itu, di Swiss itu. itu belum ada informasi agenda itu. Tiba-tiba ada. Iya, acara itu, kan. tiba-tiba ada aja. Terus kita nggak pelajari dulu langsung, Ditembak, ikut nggak deh gitu kan. Gitu. Nah, harusnya kan gini. langsung ikut. Gitu. Harusnya keputusan strategis dan keputusan besar seperti ini, saya katakan keputusan besar, ini harus banyak didiskusikan dengan rakyat Indonesia. Harus dikomunikasikan dengan baik dulu. Harusnya. Komunikasikan Iya kan? Karena dulu kita gitu kan ya. masyarakat kita sebagian besar pendukung Iya. Palestina. Apalagi ini kan yang di blow up adalah uang 17 triliun rupiah itu. betul. Karena di dalam Kondisi kita negeri, aja masih- negeri kita habis kena bencana. Kena ya bencana kan? Butuh banyak yang bantuan. paling membutuhkan ya. Kemudian pembangunan. Betul. Kemudian apalagi ada MBG yang harus Nah, dibiayai. MBG ya kan? ini gede Nah, banget Ini yang di blow up di tengah masyarakat sehingga polemik itu muncul, protes itu muncul gitu. Pasti. Nah, lagi-lagi masalahnya adalah masalah komunikasi. Iya. Nah, harusnya kan secara mekanisme pemerintah kalau misalnya itu mendadak harusnya kan Minta waktu. minta waktu lah, minta waktu bisa terutama kan kita punya DPR RI Ya. harus dikomunikasikan Komunikasikan dulu dengan legislatif Ya, segala macam gitu. karena ya. itu Iya. perwakilan Berarti ini rakyat. Yes. bisa bilang keputusan sepihak gitu. Terburu-burunya. Ya bisa dikatakan begitu. Tapi kalau misalkan kita belajar dari sejarah beberapa waktu yang lalu sebelumnya juga sempat ada upaya untuk kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB kemarin kan, yang jadi masalah 159 negara katanya mendukung kemerdekaan Palestina, tapi 8 negara menolak. Yang 8 itu menang. Bukan Karena menang. veto Ya dari- itu Karena di veto. veto, itu Karena veto veto, dari iya, Amerika. karena veto dari Itu akan Amerika. terjadi juga gitu di kan. sini kan, Nah, di board nggak kapok begitu. Apa tidak belajar? Nah, kalau memang tujuan Amerika ini adalah untuk perdamaian, untuk kemerdekaan Palestina, kenapa di PBB ini Trump sebagai presiden tidak mendukung? Maksudnya tidak berpihak pada negara-negara yang banyak itu yang mendukung kemerdekaan Palestina gitu. Kenapa dia malah membuat forum sendiri? Gitu. Karena tadi ada merasa diri bahwa negara paling hebat kan, Ya, ya. dia adalah pemimpin paling hebat di dunia, ya harus dialah yang membuat perdamaian. Perdamaian itu harus datang dari saya, harusnya begitu. Jadi kalau dari psikologi politiknya, Iya. daripada saya menuruti kemauan khalayak publik, Lebih baik. khalayak publik yang harus nurut ke Oh, Ya, permintaan saya. mau seperti jadi itu. center dia. Ya, dialah Center of the world. pokoknya konsep perdamaian, konsep pembangunan dan lain-lain
itu harus berasal dari dia. Harus keluar dari definisi kan dia. prinsipnya Ya. yang ingin dicapai adalah perdamaian. Perdamaian itu bisa dikatakan hanya omon-omon saja ketika tidak ada keadilan. Keadilan itu tidak akan terwujud ketika tidak ada kemerdekaan untuk Palestina, gitu kan. Apalagi baru-baru ini Israel malah Nah bombardir itu Palestina 2 lagi. hari baru disahkan dia menyerang lagi. Bahkan Berarti ini udah kan kelihatan ke depannya bakal masih gimana. dalam situasi gencatan Betul, senjata gitu. betul. Nah, apa jaminan bahwa forum ini membawa bisa perdamaian. membawa perdamaian, minimal bisa mengikat Israel untuk tidak menyerang gitu. Iya, minimal mengikat dulu ya gitu. Iya. Karena Ini kan ada dana, ngapain ada dana untuk rekonstruksi Gaza kalau misalkan Diserang lagi terus, diserang terus gitu kan. Apa gunanya Amerika, ya kan? Walaupun ketuanya ini, chairman-nya punya hak veto, tetapi untuk mengatur Israel saja tidak Dan baru 2 hari disahkan. tidak bisa gitu. Udah nyerang lagi dan itu nggak ada larangan dari. Betul. Tetapi saya ini ya apa? Maksudnya positif negatif ya. Jadi tadi kita bicara negatifnya. Tetapi positifnya memang dengan adanya forum seperti ini Indonesia itu punya kesempatan. Karena begini, coba kita tanya kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan Pak Presiden Prabowo, pemerintah dan lain-lain, kita tanya, apakah mendukung kemerdekaan Palestina? Semua Pasti berbicara mendukung kemerdekaan Palestina, ya kan? Apakah dengan adanya forum seperti ini justru merubah sikap kita? Tidak juga. Kita tetap pada posisi mendukung kemerdekaan Palestina, ya kan? Nah, posisi bebas aktif kita itu harusnya kan memang mencari peluang gitu. Bebas aktif dalam arti ya kita bebas kemana aja, tapi tetap saja berpihak pada keadilan. Jadi ini salah satu cara. Ya, salah satu cara dan strategi lah menurut saya dengan masuk ke situ untuk kemudian minimal kita masuk di situ bukan berarti kita masuk sebagai bawahan. Karena kita kan masuk sebagai anggota punya hak suara kan, punya hak bicara. Jadi kita bisa bicara sebanyak-banyaknya di situ, bisa berdebat dengan semua negara yang ada di situ, termasuk kalau Presiden Prabowo bisa mempengaruhi Donald Trump misalnya, bisa meyakinkan Donald Trump untuk kemudian benar-benar mewujudkan perdamaian yang abadi lah untuk mungkin ada ikhtiar ke sana kali ya. Ya mungkin itu kita anggap saja sebagai salah satu ikhtiar gitu kan. Yang dipertanyakan omongan kita denger gak nih? Nah, pertanyaannya vetonya itu. Iya. Karena kan banyak negara bersatu juga ujung-ujungnya disingkirkan oleh veto. Nah, itu yang jadi masalah. Ya betul. Itu memang tapi minimal kita menjalankan amanat konstitusi kita, undang-undang kita, undang dasar kita ada ikhtiar. Tapi aku mau ngomongin soal geopolitik Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia belakangan ini nih. Selain masuk ke keanggotaan Board of Peace, Indonesia juga jadi anggota tetap BRICS. Presiden Prabowo juga berulang kali ketemu dengan Presiden Putin Rusia, berjibun kerjasama dengan Cina, bahkan dalam sekarang mencetak sejarah bahwa membuka kerjasama bilateral dengan Korea Utara. Semua negara udah deketin nih secara politik. Apa sih yang sedang dipikirkan oleh pemerintah sekarang? Iya, mungkin menjiwai Indonesia ini kan tidak masuk ke blok mana saja prinsip politik luar terlalu negeri bebas kan. aktif emang. Jadi saya kira Indonesia atau Presiden Prabowo menyatakan masuk ke Board of Peace itu juga saya kira sudah melalui komunikasi juga dengan negara-negara sahabat yang lain. Nah, karena kan posisinya begini, karena kan posisinya antara blok Rusia, Korea Utara, Cina ini kan sedang tidak baik-baik saja dengan blok Barat Amerika kan. Jadi saya kira tetap ada komunikasi lah. Tidak mungkin Indonesia juga tanpa komunikasi kemudian langsung berpihak ke Barat, tiba-tiba ke Timur kan. Jadi tetap ada komunikasi menurut saya. Tapi kalau misalnya Indonesia tidak masuk Board of Peace, apakah bisa bersuara lebih tegas ketimbang masuk bisa bersuara tapi terbatas gitu? Justru diredam suaranya dari dalam gitu loh, bisa jadi. Iya, sejauh ini kan di PBB itu Indonesia kurang apa, ya kan? Iya. Di Dewan dianggap PBB di luar sebagainya. sistem ini karena kurang gini, didengar gitu. Karena di dalam. Karena kita
berbicara sampai berbusa-busa di PBB, itu kan tetap saja kita mental dengan hak veto tadi. Ya kan? Tetap ya. Sekali lagi Di luar yang dalam selalu ada hak veto ini adalah Amerika Serikat. Nah mungkin saja pemerintah membaca hal itu dan kemudian ini salah satu peluang nih, ya kan? Salah satu peluang untuk kemudian siapa tahu Donald Trump dapat hidayah gitu. Peluangnya masih spekulasi tapi Kita ya. doakan bersama semoga hidayah datang gitu. Mau mendengarkan gitu. Ya. Nah, itu kita bicara politik internasional. Sekarang kita bicara konstelasi politik di dalam negeri akibat dari keputusan ini. Nah, itu gimana tuh? Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa adanya keputusan ini memang terkesan buru-buru kan, terkesan begitu ditodong di forum itu langsung sepakat. Iya aja gitu. Iya aja lagi. Akhirnya, Iya aja lagi. akhirnya kesempatan pemerintah untuk berdialog dengan rakyat minimal dengan DPR itu belum terjadi. Tetapi kemarin sudah FDP kan, dan DPR juga mendukung akhirnya. Akhirnya semua mendukung. Ya. Tetapi kan yang harus diredam oleh pemerintah ini adalah bagaimana kelompok pengkritik ini. Walaupun kemarin sudah diundang juga kelompok-kelompok pengkritik atau oposisi, perwakilan kelompok-kelompok oposisi. Perwakilan, masanya belum tentu, masanya belum tentu. Tetapi saya kira pemerintah sudah menilai dan melihat bagaimana eskalasi di bawah. Ternyata memang perdebatan di masyarakat itu keras sekali untuk menolak Indonesia masuk di Board of Peace. Bikinan Trump ini, bikinan Trump. Nah, bikinan Trump, ada yang resolusi. Ya, bikinan Trump. Jadi inilah yang kemudian membuat terbelah juga nih dalam negeri, sehingga ini juga menurut saya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sejauh ini mengkritik pemerintah, sejauh ini memposisikan sebagai oposisi. Memainkan untuk memainkan isu ini. Jadi saya kira pemerintah juga sudah membaca itu sehingga gercep dalam arti mengundang perwakilan-perwakilan itu. Aduh gercep nih. Iya, perwakilan-perwakilan itu untuk kemudian menjelaskan apa sebenarnya alasan Presiden Prabowo, alasan pemerintah mengambil keputusan ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan Ketum PBNU, kemudian MUI dan lain-lain yang setelah dipanggil sekitar 4 jam ya, sekitar 4 jam itu semuanya sepertinya sudah mengarah pada mendukung pemerintah. Satu suara langsung. Terutama ormas-ormas itu menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk kemerdekaan Palestina. Nah, itulah yang lihat didukung. ke tujuan akhir ya, mau prosesnya di awal. Itulah yang didukung. Tetapi kalau kita lihat eskalasi di bawah, kalau kita baca postingan-postingan atau komentar di media sosial, pernyataan-pernyataan dari ormas-ormas itu justru mendapat sentimen negatif semua. Nah, ya kan? Ini ada apa nih ormas-ormas? Betul. Jadi, berarti belum satu suara. Jadi walaupun sudah dilegitimasi secara struktural oleh ormas ini, tetapi masyarakat, tetapi pemerintah menurut saya masih harus tetap menjelaskan dengan baik kepada masyarakat. Itu PR yang paling besar karena kan sebenarnya itu yang susah itu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke masyarakat kan gitu kan, kalau apalagi kan masyarakat Indonesia ini bisa dikatakan ya walaupun masih ada beberapa persen yang mendukung Israel, tetapi mayoritas itu mendukung kemerdekaan Palestina. Dan menurut persepsi masyarakat di bawah bahwa apa yang diambil oleh presiden, langkah yang diambil oleh presiden masuk di forum bentukan Donald Trump, itu persepsi yang dibawa adalah langkah yang salah, ya kan? Langkah yang justru takluk terhadap Donald Trump, takut, ya kan? Itu kata-kata kunci yang muncul di media sosial, dan bahkan di diskusi-diskusi warung kopi itu saya kira itu kata-kata yang muncul intinya masih dominan sentimen negatif secara nasional. Belum lagi kemudian bicara tentang biaya masuk. Betul. Itu juga akan yang kalau dikonversi bisa sampai 17 triliun. 17 triliun. Walaupun Indonesia kan
belum bayar juga karena masih gratis 3 tahun Iya. ini. Cuman udah ada pernyataan Masih gratis mau ya. diambil Free dari trial. APBN kan. Tapi kan, ya tetapi kan Itu udah bikin ini sudah satu paket nih. ya. Yang pertama misalnya yang muncul di publik adalah Palestina tidak ada, justru tidak ada di situ. Betul. Kan? Justru yang masuk Israel, ada Amerika, ya kan? Dan masih ada serangan Kemudian Pasca biaya yang begitu besar. besar. Itulah framing-framing negatif yang muncul di tengah masyarakat. Ini jadi PR, PR juga bagi pemerintah. berat. Jadi polemik baru lah. Mm-mm. Harusnya kita istirahat dulu dari polemik-polemik. Nah, muncul viral dan saya kira akan dibahas lagi beberapa waktu ke depan. Tapi kalau dari segi komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah, kenapa sih pemerintah kesannya, ini bilang kesannya itu selalu kalau misalkan ada masalah menjelaskannya panggil aja ormas-ormas, ketua-ketua ini, Selalu ketua-ketua pucuk-pucuk ini, pimpinannya, pucuk-pucuk pimpinannya dipanggil. Padahal itu kan belum tentu untuk mewakili Iya, betul. masyarakat Belum sepenuhnya. tentu Kenapa tersampaikan. minimal tidak seperti misalkan Presiden Joko Widodo yang di hadapan kamera langsung ngomong, menjelaskan secara langsung inilah alasan begini ke masyarakat, disiarkan langsung oleh YouTube, oleh pemerintah segala macam gitu loh. Kenapa harus manggil pucuk-pucuk Sosialisasinya ya. pimpinan dulu gitu loh? Iya, memang sebaiknya kan harus ada semacam penjelasan terbuka ya. Yes, penjelasan Oleh terbuka. presiden. Ya. Itu lebih diterima oleh Betul. masyarakat Iya. menurut saya. Ya kita lihat saja bagaimana respon masyarakat ketika misalnya Ketum PBNU konferensi pers. Lihat komentarnya di bawah Oh bagaimana. betul. Loh, Ya, pasca pertemuan ormas pun tapi ini tetap jadi saran yang menolak. bagus untuk presiden Iya, kita. kenapa nggak? Dan saya kira mengkomunikasikan presiden kita menunggu waktu yang tepat saja. Mungkin besok, mungkin lusa akan menjelaskan karena kan itu. yang terakhir Biasanya kan beliau kalau ada momentum, ada Iya, acara-acara, pasti beliau bicarakan itu. Iya, bicara kayak terakhir kan malah yang diomongin soal demo tadi. Iya, Dan soal demo- intervensi asing, intervensi ya kan? asing, segala macam. Jadi kan kita aku kan bersuara dari hati gitu loh, walaupun terlepas dari pun geopolitik global begitu, tapi aku bicara dari hati mengkritik pemerintah. Kok dibilang antek-antek asing kan Nah, sakit iya. hati gitu kan. Betul. Untuk meluruskan itu, pemerintah tuh harus gimana gitu. Ya itu memang dari awal kabinet ini terbentuk kan masalah yang terbanyak adalah masalah komunikasi. komunikasi. Nah, sehingga banyak yang reshuffle juga karena Kementerian, masalah di DPR. komunikasi gitu. Nah, memang selain presiden ya yang harus proaktif untuk yang punya kapasitas untuk menjelaskan ini kepada masyarakat adalah Menteri Keuangan. Menteri Luar Negeri. Mungkin kalau Menteri Keuangan kalau pas bayar kali ya. Saya kok keingat Menteri Keuangan terus. Iya. Soalnya ini lagi Memang masalahnya. Pak Soalnya gini Purbaya Mbak, luar biasa. kenapa saya keingat Menteri Keuangan? Soalnya yang tambah bikin parah lagi adalah bahwa uang itu katanya berasal dari APBN. Nah itu yang bikin panas ya kan. Itu yang bikin saya keingat Pak Purbaya. Masa pakai APBN. Oke, tadi penjelasannya harus dilakukan oleh Menteri Luar Negeri itu gimana? Menteri Luar Negeri gimana nih? Iya, soal- ya walaupun sudah sering dijelaskan oleh Pak Menlu ya, tetapi memang penjelasan itu memang harus mengikuti apa yang berkembang di bawah. Apa sih yang menjadi pertanyaan di bawah itu? Saya kira pemerintah itu punya perangkat untuk itulah, untuk mencari pertanyaan masyarakat paling banyak apa sih gitu kan? Kan biasanya ada alat monitoring dan lain-lain. Iya benar. Ya kan itu harusnya bisa diinventarisir menangkap ya, pertanyaan-pertanyaan keresahan-keresahan. itu, kemudian pihak-pihak terkait proaktif untuk Ya. mengkomunikasikan itu gitu, bahwa memang harus diyakinkan ya, terutama seperti yang saya katakan tadi, ini kan prinsip dasar gerakan atau langkah yang dilakukan oleh presiden ini adalah pembukaan undang-undang dasar Ya. tadi. Prinsipnya kan itu. Kemudian prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, itulah yang dimanfaatkan untuk kemudian forum apapun yang lagian kan kalau menurut penjelasan pemerintah itu mereka bukan sebagai members biasa, tetapi tujuan masuk di situ adalah untuk influence, untuk Memberikan bagaimana pengaruh. iya, bagaimana memberikan pengaruh Terhadap isu Palestina itu. terutama meyakinkan jadi para ini pihak di sini, terutama upaya Donald Trump. Terutama Donald Trump itu. Sekecil apapun usaha tetap usaha namanya. Iya, gitu. tetap usaha dan ikhtiar tetap harus dicoba. Harusnya kan Apa usaha sudah itu harus seputus asa kita itu? hargai sebenarnya. Ya, Cuma kita hargain dulu, tapi
Kalau $1 miliar agak-agak berat juga. Tapi kalau 17 triliun 3 tahun. tunggu dulu. Siapa tahu dengan kelihayan Kementerian Luar Negeri atau Presiden Prabowo nanti bisa dibebaskan biaya kan? Dengan bisa. lobby-lobby kan bisa saja. Bisa Tapi jadi. Kan pastinya ini ada masalahnya dengan pertukaran Donald Trump kepentingan. saja. Kan biasa kan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat kan banyak, terutama masalah tarif-tarif yang kemarin. Tapi mungkin ngomong- bisa jadi bargaining lagi gitu untuk Bargaining baru ya. untuk bisa gratis Ya. dan jadi anggota Minta gratis. permanen gitu. Ya. Tapi ngomongin soal Menlu nih, dalam konferensi pers tahunan Menlu sendiri bilang bahwa geopolitik global sekarang tuh abu-abu. Batas antara perdamaian dan perang itu sangat tipis di era sekarang. Indonesia harus pintar-pintar mengambil posisi. Itu dijelaskan sendiri oleh Menlu di depan umum, di depan publik gitu kan. Apa sih arti dari komunikasi Menlu ini bilang bahwa ini dunia itu sekarang lagi abu-abu nih. Iya, karena abu-abu begitu, saya kira yang ditafsirkan oleh Menlu dan pemerintah sekarang terkait dengan adanya forum itu, agak lebih jelas nih. Malah jadi jelas ya. Agak lebih jelas, Posisinya. Kenapa? Kenapa? Karena bisa lebih dekat untuk kemudian mendialogkan atau mempengaruhi negara-negara yang terkait dengan masalah kemerdekaan Palestina. Membuka tirai yang abu-abu itu supaya tahu Ya, di ini kan dalam ini kalau rencananya masuk apa di gitu ya. forum ini kan agak lebih dekat, Jadi satu barisan. agak lebih dekat ke urusan kepentingan kita, bagaimana mendorong kemerdekaan Palestina. Jadi kita Mencoba tahu untuk nih bargaining. sudut pandang mereka gimana soal kemerdekaan Palestina, kita bisa masuk lewat mana nih Ya terus influence-nya terang, gitu. ya terus terang saja kan yang membuat atau kita katakan saja yang menjajah Palestina ini kan Israel dan Amerika. Gitu. Nah untuk kemudian bisa lebih dekat mendialogkan Palestina ini, ya kita harus masuk ke jantung. Iya, biar tahu Jantung urusannya gitu. Biar Jadi, tahu ya kan? pemikiran atau latar belakang Iya, iya, dari iya. Israel sendiri kenapa sih Ya sampai kalau ngotot kalau seperti misalnya itu gitu loh. kalau misalnya Indonesia punya pengaruh dan Menyelesaikan secara ini kan damai. punya posisi yang sama ya di forum ini. Iya. Jadi kalau Indonesia secara pengaruh lebih bagus, bisa meyakinkan dan lain-lain, punya bargaining apapun itu, misalnya ketika bicara dengan Donald Trump, ketika bicara dengan Israel, kita kan nggak bisa diplomasi pakai senjata nih sama Israel dan Amerika kan. Artinya ini ya, Cuma Bang. kita mengandalkan pengaruh, mengandalkan suara, ya kan. Dan Apalagi ini, Bang. ini ada forum yang bisa memberikan suara yang agak lebih dekat dengan jantung masalahnya. Dan Saya kira ada ini kepentingan kesempatan nasional yang juga gitu. harus diamankan gak sih Bang? Betul. Jadi ini kan kita berbicara tentang kepentingan nasional dan kepentingan internasional kan. Nasional ya. Internasionalnya adalah kewajiban kita untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Dengan Dan itu saya kira dimanapun Pak Prabowo Subianto sebagai presiden berdiplomasi, berhubungan dengan Amerika, Israel, tetap saja yang menjadi prinsipnya adalah kemerdekaan Palestina. Kemudian untuk kepentingan nasional juga kita tentu apalagi dalam situasi ekonomi yang tidak menentu seperti ini kan, ekonomi kita dalam negeri juga agak bagaimana, jadi harus dijaga juga kepentingan nasional kita. Kita nggak bisa selalu kalau misalnya fokus ke internasional ini kan doang ya. Donald Trump ini kan orang gila gitu. jadi agak menyinggung dikit saja. Nah, lihat saja ketika Kanada misalnya, ketika dia kirim undangan, tetapi PM Kanada itu justru menyindir tuh, dia ambil balik itu undangan untuk masuk forum ini. Nah, frontal. kalau misalnya nih Indonesia menolak secara tegas misalnya pada saat diajak untuk masuk dalam forum ini, kemudian Donald Trump mengambil langkah radikal mengenai tarif yang sangat tinggi untuk Indonesia, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, Jadi ada banyak apa tidak kacau ekonomi banyak kita? pertimbangan juga ya. Banyak gitu loh. Mungkin itu jadi satu Jadi pertimbangan. saya kira di satu sisi memang kita harus mendukung lah apapun yang diupayakan oleh pemerintah terkait Sambil dengan diawasi. Iya, sambil diawasi. Kalau agak melenceng dikit kita ingatkan. Kan ada mekanismenya. Iya, ada mekanisme. Kan kita punya tokoh-tokoh ormas itu kan. Mereka udah menyampaikan juga. Pasti Lewat ormas yang apalagi kemarin kalau diundang. kita lihat
ada tokoh oposisi juga kemarin. Yoi, bisa satu suara. Ya, jadi saya kira memang plus minusnya tetap Oke, ada. oke. Siap. Tapi prinsipnya memang kepentingan nasional juga harus sangat dijaga. Betul. Kepentingan internasional kita juga, tetap harus diikhtiarkan dan dijaga dengan baik. Oke, siap. Mungkin langsung aja ke closing statement nih. Iya. Kalau karena ini Indonesia udah terlanjur ya, udah masuk Iya, ya kan. udah jadi member walaupun betul. masih free trial. Nah, apa nih garis merah yang tetap nggak boleh dilewatin supaya ya kita nggak Iya. kehilangan marwah kita sebagai negara yang jadi mendukung kemerdekaan Palestina. Iya, Indonesia kan sudah terlanjur masuk. Apalagi dengan prinsip tadi, Indonesia masuk di sini adalah sebagai pihak yang punya hak dan punya suara untuk mempengaruhi pihak lain, termasuk Amerika dan Israel. Nah, yang tetap harus menjadi prinsip Indonesia adalah garis merahnya adalah berkaitan dengan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Ketika saya kira forum ini tidak berpihak kepada kemerdekaan Palestina atau perdamaian di sana, bahkan sudah ada forum ini Israel masih terus membombardir, ya kan, menggempur dan membunuh di sana. Saya kira itu garis merah yang harus tidak boleh dilewati oleh pemerintah Indonesia. Ketika masih tetap tidak adil, apalagi forum ini misalnya dijadikan sebagai alat untuk mengontrol oleh Trump, saya kira pemerintah bisa membaca itulah. Ketika sudah melewati batas, saya kira mereka punya peluang dan punya opsi atau punya pilihan untuk keluar, apalagi untuk membayar. Aduh, itu dipikir panjang itu. Jadi Indonesia masih punya opsi untuk keluar juga menurut saya ketika tidak sesuai dengan visi yang diinginkan oleh Indonesia. Seperti itu. Oke, baik. Oke, Zoners, diplomasi boleh luas, tapi prinsip nggak boleh geser. Perdamaian tanpa keadilan akan hanya jadi jargon. Dan Palestina bukan isu musiman. Dan sikap Indonesia saat ini tengah diuji. Saksikan terus dari BAS dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Saya Fitri Ramadhani. Gue Hafid Mardiansyah. Saya Iwan Setiawan. Sampai jumpa.